malam sahabat semua. Sekarang kita berjumpa lagi untuk membahas kunci-kunci gitar atau chord pada part 2. Yang kita bahas kemarin adalah chord E yang sejumlah 43 chord. Sebagian sudah kita selesaikan dan sekarang bersambung di part 2. Kemarin part 1-nya, sekarang bersambung ke part 2. Masih pada kunci E. Sahabat yang baik, kita semua akan menyelesaikan dulu kunci-kunci ini, C, D, E, F, G, A, B, C, atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, karena setiap kunci-kunci atau chord ini mengandung banyak nada. Nah, apabila ini sudah dikuasai kunci ini, maka dengan mudah nanti kita akan belajar untuk transfer not balok ke gitar atau belajar klasik. Pelan-pelan kita akan tempuh ke sana. Untuk itu, sistem saya menerapkan dulu untuk menghafal kunci-kunci yang ada pada gitar. Oke? Sekarang kita lanjutkan pada part 2, di mana kemarin berakhir pada kunci E juga, tapi pada kunci posisi, di mana satu ini pada posisi senar 4 ya, berada di sini. Nah, ini kita berada di senar 4. Jadi senar 4. Nah, senar 4 ya. Nah, pada posisi senar 4 kemarin kita berakhir pada posisi senar 4. Nah, sekarang kita masuk posisi sambungannya di posisi bukan senar 4, fret 4. Sekarang kita masuk di fret 6. Kita hitung fretnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ya. Nah, sekarang kita bermain di E. Pertama, telunjuk itu berada pada senar 4, telunjuk. Kemudian jari tengah ada pada senar 6. Nah, fretnya ini berada di fret 6 ya, fret 6, 7, senar jari tengah. Kemudian ini jari manis berada di senar 1. Nah, ini kelingking ini berada pada posisi ini senar 1. Ini E. Jadi kelingkingnya ini berada pada senar 3, fret 9. Nah, kalau gini juga E juga. Kita lepas ya. Nah, jadi telunjuk berada di senar 4 pada fret 6. Kemudian jari tengah berada di senar 5, fret 7 ya, fret 7. Kemudian pada fret 9 ini jari kelingking pada senar 3. Itu jari kelingking ya. Jari kelingking. Nah, ini E juga. Ini E. Ini enggak jenis apa-apa ini. Jadi telunjuk di senar 4, fret 6, jari tengah di senar 5, fret 7, dan kelingking berada di senar 3, fret 9. Kalau yang memang ada sekitar 43 chord, namun ada yang kesamaan-kesamaannya, tapi untuk susah jari-jarinya, maka itu saya tinggalkan dulu, saya pending dulu. Jadi yang mudah saja dulu. Nah,
Kemudian yang berikutnya, ini saya pending satu dulu. Saya pending ya. Nah, yang berikutnya adalah itu kita berada di fret 7. 1 2 3 4 5 6 7 di sini ya. Nah, di fret 7 silakan untuk jari telunjuk berada di senar 5 fret 7. Kemudian jari tengah berada di senar 4 fret 9. Kemudian jari manis di senar 3 fret 9, kemudian kelingking berada di senar 2 fret 9. Nah, ini juga E. Ini juga E ya, sahabat ya. Jadi E itu banyak sekali. Nah, ini makanya orang kan biasa main klasik kesini. Jadi pendekatan bass atau melodi itu ada di situ. Jadi kalau kita main di E sini, ada juga main di E sini. Nah, ada juga orang biasa begini caranya, ada juga begini. Biasa kan ada yang main klasik, mainnya dari sini ya. Nah, kayak misalnya gini, A di sini, ada juga A di sini. Sekarang berikutnya adalah tadi sudah ya. Nah, ini E juga. Kemudian E berikut ini agak sulit untuk jari-jarinya, maka saya akan tinggalkan. Kemudian kita masuk di fret 7. Pada fret 7 silakan satu dua tiga empat lima enam tujuh ya. Silakan jari telunjuk berada di senar 5. Kemudian ini sudah tadi, ini sudah ya. Ini enggak ditekan, ini sudah. Kemudian yang berikut adalah bisa dipalang seperti ini. Ini semua jarinya dipalang ini. Kemudian tekan seperti tadi. Jadi seperti tadi juga ya. Cuma ada kelebihan dipalang. Nah, kemudian kita masuk di fret 9. 7, 8, 9. Nah, kita masuk di fret 9 untuk menyatakan kunci E. Fret 9, di sini jari telunjuk berada di senar 4, kemudian jari tengah berada di senar 3 fret 9, kemudian jari manis berada di senar 2. Nah, ini E juga berada di senar 2 fret 9. Cuma kalau bassnya di sini. Ini. Bassnya ini juga, bassnya di senar 6 lepas. Ini E juga ya. Telunjuk berada di senar 4 fret 9, kemudian jari tengah berada di senar 3 fret 9, kemudian jari manis berada di senar 2 fret 9. Ingat ya. Nah, kemudian untuk bassnya bisa ini. Bassnya, dan bisa bassnya tuh di senar 6. Bisa juga bassnya kelingking berada pada posisinya di sini. Posisinya di fret 11. Ini kan 9 kemudian 10 11 di sini.
kan, maka ini lepas aja, jadi kita bisa gini bassnya. Ini biasa orang main klasik itu kalau bassnya di sini atau di sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk E lagi, mayor, E mayor ya, E mayor. Kita lanjut lagi untuk kunci E atau chord E. Pada fret 9, masih pada fret 9 itu satu, kita palang seperti ini, kita palang pada fret 9. Kemudian jari tengah itu berada di fret, jari manis berada di fret 11, di fret 11 senar 5, fret 11 senar 5. Kemudian untuk picking fret 12 senar 1. Nah, ini juga E. Jadi banyak sekali ya E ya. Belum lagi kita bahas F, G, C, D, F, G, A, B, C. Nanti akan kita bahas juga bagaimana jarak antara nada-nada itu. Misalnya C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi jaraknya itu 1, 1, 1, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Seperti itu. Walaupun dia dibalik tetap 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nanti kita akan bahas ke depannya. Nah, penting kita kuasai dulu ini. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini sudah ya. Ini kunci E juga. Sekarang kita lanjut di kunci berikutnya. Kita bisa tambahkan ini. Ini jari tengah berada di fret ini berada di fret jari tengah berada di fret 11. Ini apa namanya? Ini kan berada di fret 12. Jari tengahnya itu berada di fret 11. Atau ini ya. Seperti ini. Jadi tangannya ini agak sulit untuk teman-teman pemula, makanya kita pakai ini saja. Jari ini E ya, ini E. Nah, ini E. Kemudian kita lanjut berikut pada fret 9, masih 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masih 9 itu pada senar 4, terujuk berada di senar 4, kemudian jari tengah itu berada di senar 3, kemudian jari manis itu berada di fret 11 ini. Nah, untuk ini kosong, ini juga kosong, jadi bisa diketuk semua. Ini ada fungsi E nya juga, ini E juga, ini E. Jadi ini E semua ya. Nah, ini E. Jadi atau lebih mudah ini. Ini E juga nih. Sama di sini. Sama kan? Cuma kita berada di sini. Kita berada di E sini.